ke rumah sakit sama suami terdekat. Nah di situ istilahnya nggak nanggung gitu loh, sampai diinjeksi yang double 3 kali tuh aku nggak bisa lemes, masih terlihat kesakitan. Dirujuklah ke rumah sakit pusat di daerah saya di Lamongan situ. Nah mau dibawa ke rumah sakit pusat itu mobilnya nggak bisa jalan, tapi mobil yang mau roda belakang tuh cuma muter aja. Ngetril gitu? Iya ngetril itu aja gitu bunyi gitu. Udah Mas, kita besok aja ya ke rumah sakit pusatnya. Enggak, pokoknya harus hari ini. Aku tuh nggak tenang sebelum kamu diperiksa kamu itu sakit apa sebenarnya, ya? Iya juga sih ya, kepala aku juga masih pusing banget. Ya udah makan yuk. Ayo Pak jalan. Ya. Kenapa Pak? Iya nih Pak nih, nggak bisa biasa begini mobil nih. Coba lagi Pak. Belum Pak, belum bisa nih Pak nih. Pak. Aduh hati-hati dong Pak. Iya maaf Pak, kayaknya remnya belum Pak. Sugeng, Nur. Kalian nggak apa-apa? Hah? Nggak apa-apa Pak dia. Sepertinya kalian terus-terusan diganggu sama hantu bule penunggu rumah. Saya yakin ini ulahnya Herman. Dia tuh pengen numbalin salah satu dari kalian. Jadi sebaiknya gini, kalian sementara waktu nginap di rumah saudara kalian dulu. Nanti biar Mbah Dukun yang akan bersihkan rumahnya. Baik Pak Jarwo, kalau saya lebih khawatir si Nur kenapa-napa kalau kejadiannya begini terus. Yaudah kalau gitu aku minta nomor HP kamu Gang, atau nomornya Nur. Biar nanti gampang buat ngabarin kalau rumahnya udah bersih. Aku akan menyiapkan jebakan-jebakan untuk bisa menumbalkan Sugeng dan Nur saat mereka menginap di tempat saudaranya. Ular ini di sini. Aku akan meneruskan menaruh kelabang dan kalajengking di kamarnya. Dan setelah itu, aku akan meracuni semua air minum di rumah ini. Dan setelah si Sugeng dan Nur Hidayah mati, maka Herman yang akan jadi tersangkanya. Karena rumah ini adalah miliknya. Kenapa sampai sekarang kamu belum memberiku tumbal itu? Aku sudah memberikan banyak uang untuk kamu. Maafkan aku. Aku akan mendapatkan tumbal untukmu. Percaya sama aku, percaya sama aku. Kalau sampai kamu gagal juga, aku akan mengambil nyawamu. Hawanya jadi sejuk ya Mas di sini. Nggak kayak terakhir kali kita masuk ke sini. Iya, sepertinya makhluk-makhluk itu sudah tidak mengganggu kita lagi. Kok ada ular di sini Mas? Dan ada kelabang dan kalajengking juga. Naik Nur, cepat Nur. Mas kesana gimana Mas? Kenapa? Kita harus usir kelabang dan ular ini ke dapur. Ayo. Akhirnya ularnya hilang juga. Loh, Mas, kenapa pohon ini ada di sini lagi Mas? Bukan yang kemarin udah ditebang. Kalaupun ada yang menanam lagi, nggak mungkin bisa tumbuh secepat ini. Ini butuh waktu bertahun-tahun. Kok bisa ya? Kita pergi dari sini Mas! Ayo, cepat! Cepat masuk! Cepat! Pergi kamu! Pergi! Aku akan habisi dengan kalian berdua. Lepaskan!
ini suami Mama. Astaga. Istri saya kerasukan. Panggil Ustaz cepat. Pasti kali ini Sugeng dan istrinya akan mati. Jangan-jangan Ustadz mau membantu Sugeng dan Nur Hidayah. Aku harus menahannya. Ustaz. Tunggu, Ustaz. Ustaz. Di rumah saya itu lagi ada hal yang sangat penting. Bisa ke rumah saya? Maaf Mas Jarwo, kasihan Pak Nur Hidayah. Dia di dalam, dia kesurupan. Ustaz, tunggu. Tunggu sebentar, Pak. Urusan saya lebih penting di rumah saya, Pak Ustaz. Tolong. Mas Jarwo, ini lebih penting. Kasihan Mbak Nur Hidayah sama Mas Sugeng. Dia membutuhkan pertolongan saya. Pak Ustaz! Astagfirullahaladzim, setan laknat, hentikan! Pak, tolong jangan sakiti istri saya, Pak. Keluar dari tubuh itu bukan milik kamu. Kalau jin dan tiup keluar dari tubuh itu sekarang. Keluar kamu dari tubuh dia sekarang juga. Tidak. Aku akan meninggalkan tubuh ini dengan satu syarat. Aku harus bisa mendapatkan darah, tenaga, dan energinya. Tidak bisa. Kamu tidak berhak atasnya. Kalau dia tidak mau, nyahlah. Allahu Akbar. Pak Ustadz, terima kasih Pak. Kita tidak boleh bernegosiasi dengan makhluk halus. Karena derajat manusia lebih tinggi dari mereka. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Banyak berdoa dan beristighfar. Jangan lupa sholat agar tidak ada celah bagi makhluk halus untuk menggoda kalian. Baik Pak Ustadz. Kamu harus bantuin deh supaya arwah-arwah dan roh-roh penasaran gentayangan tersebut pergi dari tubuh kamu. Kamu harus bisa. Kalau enggak, kesalahan fatal harus ditebus dengan kesalahan yang apa ya, perbuatan baik lagi. Kalau tidak, dia kemanapun kau pergi, mau pindah ke daerah utara, selatan, barat, selalu akan ikutin. Sial! Kalau saja si Ustaz itu nggak ikut campur, aku yakin hantu bule udah pasti dapat tumbalnya sekarang ini. Pak Jarwo. Sugeng, apa yang sebenarnya terjadi sama istri kamu? Entahlah, tiba-tiba istri saya tadi kesurupan. Untung saja ada Ustadz. Kalau tidak ada, nggak tahu nasib lagi bagaimana. Sugeng! Ada apa ini Bapak? Kami mendengar teriakan di rumah Pak Sugeng. Istri saya kesurupan, Pak. Kesurupan. Ini pasti ulahnya Herman. Dia itu butuh tumbal untuk rumah ini. Dan saya merasa kalian jadi sasarannya karena kalian tinggal di rumah ini. Jadi benar ya Pak Herman melakukan pesugihan itu? Ada warga yang melihat makhluk gaib masuk ke rumah Pak Herman. Ya udah, kalau gitu kita amankan saja Pak Herman. Daripada nanti dia meresahkan warga yang lainnya, gimana? Iya betul. Ayo Pak, setuju itu. Aku ikut ya. Aku takut kalau di rumah sendirian. Nur. Jangan. Kamu tetap aja di rumah ini ya. Karena terlalu bahaya kalau kamu harus keluar dari rumah. Ya, kamu di rumah aja. Tunggu aku ya. Ayo Pak, ayo. Apa-apaan kalian? Hah? Ini nih beang keroknya nih yang udah ganggu keluarga Pak Sugeng. Kamu tidak usah berpura-pura tidak tahu, Herman. Kamu jangan pura-pura menyangkal ya. Sudah, ngaku sajalah. Herman, kamu mau menjadikan aku dan istriku sebagai tumbal atas persugihan kamu, ya kan? Aku tidak pernah melakukan perbuatan selicik itu, Sugeng. Sekarang bawa dia ke kantor polisi biar dia ngaku apa yang udah dia lakukan. Ayo. Ajar kalian. Apa-apaan kalian? Saya ini tidak melakukan pesugihan. Alah, sudahlah Pak Herman. Udah salah masih mengelak aja. Siapa yang mengatakan pada kalian bahwa saya melakukan pesugihan dan akan menumbalkan Sugeng dengan Nur? Pak Jarwo yang mengatakannya. Jarwo? Di mana Jarwo? Di mana Jarwonya sekarang? Dia ada Pak Jarwo di sini. Kalian semua termakan hasutan Jarwo. Nur! Sekalian kalian semua cari Jarwo! Cari.
semua masalah cepat selesai. Pergi, jangan ganggu aku. Pergi. Inilah saatnya aku membawa kamu ke sumur. Wahai perempuan. Loncat! Loncat kamu! Jangan! Aku tidak mau ada tumbal lagi yang masuk ke sumur ini. Pergi kamu! Ayo loncat! Kamu akan menjadi tumbangku. Loncat! Nur! 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 Jangan Nur! Astagfirullahaladzim. Jangan ikut campur kalian. Cepat, tangkap dia. Pegang erat-erat, dia kerasukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasathin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. Alhamdulillah. Apa yang terjadi, Mas? Pak Jarwo yang sebenarnya ingin menumbalkan kita. Kamu harus memberikan nyawamu, Jarwo. Sekarang sudah malam bulan purnama. Dan sampai sekarang, kamu belum memberikan tumbal untukku. Astagfirullahaladzim. Lepaskan dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lepaskan dia. Terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Udah Pak Sugeng. Ayo kita serang aja dia. Aku aja. Kamu kan yang menumbalkan Nur Hidayah. Kata siapa? Ayo cari aja dia. Aku enggak. Bapak-bapak tenang, tenang. Kalian nggak boleh main hakim sendiri. Cari aja. Jangan! Keterlaluan kamu. Hanya gara-gara nafsu dunia akan kekayaan. Kamu jadi mengorbankan orang lain. Jangan. Kamu belum memberikan tumbal. Sekarang kamu harus tanggung akibatnya. Jangan! Jarwo! Jarwo! Secara logika ya kita harus menerima juga walaupun ini sisi yang di luar akal sehat, tapi saya ingin menjelaskan satu logika bahwa pohon itu beberapa makhluk suka banget dan kamu menebang habis artinya kamu menghilangkan tempat teduhnya mereka. Iya. Ya. Itu kesalahan tapi penyesalan memang sudah ada dan jangan nyalahin diri kamu ya. Kita masih bisa memperbaiki dan tebus, tidak ada kata terlambat. Sebagai permintaan maafku, aku menanam bibit pohon ini. Dan juga aku sudah memberikan benangan di jalan-jalan. Marilah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sama-sama berdoa. Semoga hantu anak kecil bisa tenang di alamnya.
Hal besar yang dapat saya ambil pelajaran dari kejadian ini adalah bahwa apapun yang kita lakukan harus memperhatikan efek dari perbuatan yang kita lakukan tersebut. Apakah merugikan berbagai makhluk atau tidak? Kalaupun kita harus melaksanakan sesuatu kegiatan yang kemungkinan mengganggu kehidupan makhluk selain manusia, hendaknya kita lakukan hal tersebut dengan baik dan berdoa terlebih dahulu, meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari hal yang pernah saya alami. Menghormati makhluk selain manusia bukan dengan takut kepada makhluk tersebut, karena tidak ada yang lebih pantas kita takuti selain Allah.